Halo Kak Rex. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi hari ini kita Iya. untuk mereview Tribun Timur edisi Kamis. Kamis 21 Desember 2020. Apa saja berita menarik untuk edisi kali ini? Nah, ini tentang kemarin kita berbicara tentang bahan bakar minyak dan segala titik benyaknya. Sekarang kita berbicara tentang PSM Makassar. Wih, kenapa itu Kak? Nah ini, setelah sekian purnama, sekian bulan, sekian lama Iya. tidak muncul di Permukaan, publik, iya. akhirnya CEO PSM Makassar, Sadikin Aksa muncul di publik. Iya. Nah, beliau muncul untuk menjelaskan kondisi terkini tentang PSM Makassar. Iya. Nah, seperti apa yang terjadi ya? Pak Sadikin muncul 2 kali. Pertama menemui awak media, Iya. kemudian setelah itu menemui perwakilan supporter. Nah, di depan awak media, Sadikin mengatakan bahwa Pak Sadikin mengakui ada masalah finansial di PSM Makassar. Iya. Tapi masalah itu sudah diselesaikan. Nah, Pak Sadikin menjelaskan hal itu untuk menanggapi berita-berita yang muncul di media sosial akhir-akhir ini menjelang jeda kompetisi di Liga 1 2023. Nah, ada banyak isu yang muncul, misalnya gaji pemain tertunggak, kedua PSM akan diakuisisi, nah, ketiga PSM Makassar tidak punya dana. Nah, itu yang dijelaskan sama Pak Sadikin. Nah, dalam pertemuan dengan awak media, Pak Sadikin mengatakan begini bahwa meski ada masalah finansial di tubuh PSM, namun itu semua sudah bisa diselesaikan. Ya, meskipun dengan tertati-tati, tapi Pak Sadikin tidak menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang jelas ketika bertemu dengan pemain asing PSM Makassar, Victor Mansaray, dia mengatakan bahwa persoalan Victor Mansaray yang mengatakan dia akan hengkang karena faktor tunggakan gaji sudah diselesaikan, jadi tidak ada masalah. Victor Mansaray pulang ke negaranya dengan tenang, dengan tersenyum, sambil mengatakan bahwa dia akan tetap bersama PSM Makassar. Itu kabar baiknya bagi para supporter. Nah, tentang mengenai akuisisi PSM Makassar, Sadikin juga mengatakan bahwa itu adalah berita yang menyesatkan. Tapi kalaupun ada investor atau pengusaha yang ingin membantu PSM Makassar, nah, dia mengatakan alhamdulillah. Artinya kalau ada yang mau membantu PSM Makassar, silahkan. Peluangnya terbuka. PSM Makassar, tapi yang jelas PSM itu adalah milik dikuasai oleh mayoritas sahamnya dikuasai oleh Sadikin Aksa. Jadi sedangkan Bosowa hanya sebagai dan Honda dan sebagainya itu hanya sebagai sponsor. Jadi dia memberi kesempatan kepada siapa saja atau pengusaha apa saja yang ingin membantu PSM Makassar, silakan. Alhamdulillah kalau ada. Itu tentang PSM Makassar. Tentang kemudian berikutnya adalah tentang kabar duka dari Kabupaten Baru. Ya, ini. Rabu dini hari, masyarakat Baru dan kader Nasdem Selatan berduka. Salah seorang kader terbaiknya Dr. Digi Haji Hasna Syam, yang juga merupakan istri Bupati Baru Suardi Saleh, meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Malaysia karena sakit. Ya, di almarhumah tadi sore sudah tiba di Makassar dan jenazahnya sudah dibawa ke Kabupaten Baru untuk disemayamkan. Beliau ini selain sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem, beliau juga adalah sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Baru. Jadi masyarakat Baru mengenalnya sebagai ibu dokter, karena memang dia adalah seorang dokter gigi lebih spesifiknya. Rencananya hari Kamis
almarhum akan disemayamkan di masjid di Baru, kemudian dimakamkan setelah salat zuhur. Jadi beberapa kolega-kolega almarhumah sudah mengucapkan ucapan belasungkawa, termasuk anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan, Krisdayanti, dan beberapa kolega-kolega lainnya yang mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Dr. Gigi Hasna Syah. Berikutnya Wadi tentang persiapan debat kandidat cawapres tanggal 22 Desember 2023. Nah, yang menarik ditunggu ini adalah bagaimana persiapan cawapres 02 Gibran Rakabuming. Karena selama ini kan beliau diidentikan sebagai orang yang irit bicara. Nah, banyak publik yang menunggu bagaimana penampilan nanti ketika dia berdebat dengan Caimin dari 01 dan Prof. Mahfud MD dari 03. Nah, ini yang menarik, kita tunggu saja bagaimana nanti hasil debatnya yang akan membahas tentang temanya tentang ekonomi. Nah, itu yang merupakan tema sentral yang akan dibahas nanti. Secara umum masing-masing kandidat telah melakukan persiapan. Caimin melakukan konsultasi dengan pakar-pakar ekonomi, sementara Gibran katanya sudah melakukan latihan-latihan. Pak Mahfud MD juga sudah membaca banyak artikel-artikel, membaca banyak berita-berita tentang ekonomi untuk dijadikan sebagai referensi nanti saat debat nanti. Itu saja mungkin Pak Is, kisi-kisinya, dan kalau mau lebih jelas silakan baca Tribun Timur edisi cetak 21 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama.